Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Ekonomi aman? Rumah tangga? Ada yang suaminya bermasalah? Yang jawab jangan panjenengan. Yang jawab ibu-ibu. Ada yang suaminya bermasalah? Mudah-mudahan semuanya sehat, istiqomah, taat, dan Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah Ta'ala memilihkan tempat dan aktivitas terbaik. Jadi di malam ini, jujur aja, saya kalau tidak ada kegiatan kajian, saya akan nonton timnas ini. Serius, gak usah tedeng aling-aling, gak usah gaya tok wis. Maka kalau untuk saya datang di tempat ini tidak spesial, tidak hebat, karena memang saya diundang, tanggung jawab untuk hadir. Tapi panjenengan malam ini bisa duduk di masjid yang Masya Allah luar biasa ini, Masjid Namirah, dalam keadaan ada pilihan lain yang kalaupun panjenengan nonton, panjenengan gak dosa. Karena acaranya Ba'dal Isya, yaitu pertandingan apa? Final loh ini Pak. Ini bisa jadi nasionalisme panjenengan dipertanyakan ini. Nah maka ketika panjenengan mampu hadir ke tempat ini, itu luar biasa. Dan semua ini bukan karena panjenengan hebat, bukan karena panjenengan alim, bukan karena panjenengan orang yang soleh, belum tentu. Tapi yang pasti keberadaan kita di tempat ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu salah satu yang di malam hari ini patut disyukuri. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, materi malam hari ini materi yang panjenengan insya Allah sering dengar. Tapi kemudian kami ingin menyampaikan dengan lebih terperinci agar setiap kejadian di hidup kita ini, Pak, tidak ada yang berubah dari sikap kita kecuali syukur kepada Allah. Dapat sesuatu yang menyenangkan, syukur. Alhamdulillah. Dapat sesuatu yang kurang nyenengke hati, tetap alhamdulillah. Ketika Allah uji dengan kekayaan, alhamdulillah.
Lillah. Allah uji dengan kemiskinan, tetap juga alhamdulillah. Allah beri sehat wal afiat, alhamdulillah. Ketika oleh Allah diberi ujian sakit, tetap bisa mengucapkan alhamdulillah. Nah, manusia model begini yang pergantian waktu, tempat, aktivitas, keadaan. Jadi pindah waktu, pindah tempat, pindah keadaan, pindah aktivitas, tetap lisannya alhamdulillah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Madarijus Salikin, fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau mengatakan apa? Orang yang lisannya tidak pernah putus dari alhamdulillah, Allah akan terus memberikan kepadanya kejutan-kejutan yang indah. Tapi yo abot, mobilnya rempet, alhamdulillah. Kepreset di tempat wudhu, sirai kebentuk, alhamdulillah. Bukan malah meso. Ada orang kepreset itu metune. Terus, banter loh. Jangan begitu. Astagfirullah, kok dijelaskan di sini. Astagfirullahaladzim, ini pengajian nih. Nah, sudah. Maka kita ini perlu ikhtiar. Bagaimana caranya keadaan apapun yang menghampiri kita, lisannya gak berubah. Alhamdulillah. Saya awali. Ada satu kisah nyata. Ini bukan ulama zaman dulu, ulama zaman salaf, atau ulama dari Timur Tengah. Enggak. Kiai kita. Seorang kiai dari Rembang. Ngertos Rembang? Rembang tahu ya? Seorang kiai dari Rembang. Beliau punya pondok. Dan nama kiai tersebut Kiai Syahid. Namanya Kiai Syahid. Terkenalnya bukan namanya. Terkenalnya justru perbuatannya. Maka dipanggil sama teman-temannya Yai Alhamdulillah. Panggilannya apa? Yai Alhamdulillah. Sampai pondoknya diberi nama Pondok Alhamdulillah. Ma'had Alhamdulillah. Bagaimana ceritanya? Kok kiai ini dikenal sama teman-temannya dengan Kiai Alhamdulillah. Padahal namanya Syahid. Bukan dipanggil Yai Syahid, tapi dipanggil Yai Alhamdulillah. Ceritanya begini. Anda bisa cek nanti cerita ini di Google, di YouTube. Memang YouTube yang betul, YouTube. Anda keliru, jangan bangga. Anda ngomong YouTube bangga, keliru itu. Yang betul apa? YouTube. Kemudian Instagram itu keliru, Instagram. Jadi spellingnya harus diperbaiki. Orang Islam kudu bener, cok sini. Sudah, Anda cari nanti di YouTube, keliru mana? Wes gampang aja ya. Anda cari di YouTube, di Google ketemu Kiai Alhamdulillah. Namanya Yai Syahid, orang Rembang. Suatu hari, kiai ini dipanggil oleh teman-temannya dengan Kiai Alhamdulillah karena satu alasan. Apapun yang terjadi, lisannya tetap mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan kalau panjenengan dicerita itu duduk sama beliau sak jam, panjenengan pakai alat hitung wiritan dulu, tik 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 tik. Anda nggak akan tahu itu Alhamdulillah berapa banyak beliau sampaikan. Bisa jadi lebih dari ratusan. Saking geleke mengucapkan Alhamdulillah. Kalau kita didik, waduh, ngopo iki rek? Aku maneh. Opo iki? WI janpeh. Apa kalau Lamongan apa? Kalimat kagum itu apa Lamongan? Apa? Megilan. Masya Allah. Nah, kalau beliau enggak, beliau ini lisannya Alhamdulillah. Ada orang datang, Pak Yai, lapor Pak Yai, istri kula kabur Pak Yai, Alhamdulillah. Cerita lagi, Pak Yai wau dalu enten santri mencolot pager, dawah lah kok sikile patah, Alhamdulillah. Pak Yai niki berhasil ten pondok pun telas Pak Yai, artone nggih mboten enten, Alhamdulillah. Pokok apapun Alhamdulillah. Suatu hari Yai Syahid ini
jalan sama teman-temannya, Rembang ke Semarang, satu rombongan. Pas jalan, zaman belum ada tol Pak, sekarang sudah ada tol, naik tol tidak ketemu itu. Kalau panjenengan Rembang Semarang, itu ada tempat di daerah Demak. Itu yang sungai di pinggir jalan pas, perempuan mandi di sana. Sudah waktu rombongannya Pak Yai lewat menjelang maghrib, itu pas perempuan-perempuan ini di pinggir jalan, di sungai tersebut lagi mandi. Ini namanya perempuan mandi, pakaiannya ya apa? Gamis kan? Perempuan mandi di sungai, mohon maaf pakaiannya kan kemben. Kemben, bahkan tidak jarang dari mereka yang mungkin, bahkan bagian atasnya mungkin, wallahu a'lam, tidak tertutup. Ketika rombongannya Yai Syahid ini lewat, dengan kiai-kiai yang lain satu mobil, kiai yang lain ketika melihat dengan tidak sengaja, semuanya kompak, astagfirullah. Yai Syahid, alhamdulillah. Rezeki, wah dari mana rezeki? Alhamdulillahnya Yai Syahid dibanding alhamdulillahnya kita beda. Kalau kita apa? Alhamdulillah ento rezeki gak dosa. Karena pandangan pertama boleh apa enggak? Kalau kita mungkin begitu. Kalau Yai Syahid sama temannya diprotes, Pak Yai, kalau kejadian yang lain panjenengan alhamdulillah kita ngerti. Tapi kali ini Pak Yai, fikih mana yang panjenengan pakai ndelok aurat kok alhamdulillah? Pantes-pantes nggih astagfirullah lah kok panjenengan alhamdulillah. Panjenengan dengerin. Ini loh, orang kalau pola pikirnya positif ya begini. Apa kata Yai Syahid? Gini loh. Panjenengan kok moro-moro meneng kabeh kenapa? Saya jadi takut loh ini Pak. Oh penasaran, siap. Kalau penasaran kita lanjutkan setelah iklan berikut ini ya. Sudah, maka Yai Syahid bilang, kenapa saya mengucapkan alhamdulillah? Ketika saya tidak sengaja melihat perempuan-perempuan itu, melihat anak-anak remaja putri itu mandi di pinggir jalan sampai rela auratnya kelihatan, saya langsung ingat istri saya di rumah, saya ingat anak perempuan saya di rumah yang mereka punya kamar mandi yang bagus, mereka punya kamar mandi yang tertutup, sehingga mereka tidak perlu mandi dilihat oleh banyak orang. Maka ketika saya ingat istri dan anak saya auratnya terjaga, maka saya ucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, coba lihat. Ini loh Pak. Seni menyikapi keadaan. Karena di setiap keadaan seburuk apapun tetap ada yang bisa panjenengan alhamdulillahi. Tetap ada. Sejelek-jeleknya keadaan tetap ada rahmatnya Allah di sana. Sejelek-jeleknya keadaan tetap ada hikmahnya Allah di sana. Maka jangan dadi uang sing gampang ngersulo, tunggale akeh, panjenengan ndak spesial. Kalau panjenengan dapat sesuatu yang gak seneng, ngamuk, tunggale akeh, ndak spesial. Panjenengan rugi, lah kok kecewa, tunggale akeh, gak spesial. Kemudian panjenengan sakit, ngamuk, tunggale akeh, panjenengan bukan orang spesial. Kita kepingin jadi orang spesial yang ketika Allah munculkan dalam kehidupan ini takdir yang kurang menyenangkan, tetap kita bisa berbaik sangka kepada Allah. Bu, faham? Nopo? Senantiasa mencari sisi positif di setiap takdir yang buruk. Misal, contoh, faham gak Bu? Saya mau tanya ibu-ibu dulu, kompak, faham gak Bu? Serius? Begini, contoh. Lah kok panjenengan moro-moro ngonangi suami panjenengan rabi maneh? Dari lisan panjenengan yang pertama kali keluar nopo Bu? Bapak-bapak tenang dulu ya. Saya mau memastikan dulu ini. Pak, panjenengan sabar Pak ya. Bu, segala sesuatu pasti ada baiknya, pasti ada sisi yang bisa disyukuri. Setuju mboten? Langsung mandek, langsung beda.
Begini Bu, di setiap keadaan, di setiap takdir, di setiap sisi kehidupan, pasti ada tempat untuk kita tetap bisa bersyukur. Nggih napa nggih? Saya balik ke contohnya. Panjenengan lah kok moro-moro ngonangi WA-ne suami. Loh, lah kok bakne rabi mana? Alhamdulillah. Sakit ngoten Bu. Nah, dah. Contohnya ndak usah itu ya. Kalau contohnya itu kan terlalu tendensius. Dah. Sekarang kita masuk ke materi. Apakah takdir buruk senantiasa menjadikan kita terpuruk? Terus bedanya panjenengan dengan orang yang ndak ngaji apa? Bedanya panjenengan dengan orang yang boten ibadah apa? Bedanya panjenengan dengan orang yang ndak kenal masjid apa? Kalau setiap takdir buruk itu menjadikan panjenengan terpuruk, menjadikan panjenengan ngersolo, menjadikan panjenengan ilang sabare, ilang kuate, ilang husnudzone. Terus bedanya panjenengan dengan orang awam apa? Nah, maka sekarang jamaah kita akan sampaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Sudah ada live score timnas? Jam berapa mulai main? Oh jam 8 di Lungkas. Sambil Fatihah Mbak, Sobro menang ya. Nanti kalau ada update live score pasang sana ya. 0-1. Lu kalah. 0-4 tuh cepet wis papat. Nah gitu, pasang di layar. Imam Ibnul Qayyim nulis perkara ini di 2 kitabnya. Bayangin, sampai 2 kitab. Oleh Ibnul Qayyim pembahasan ini dimasukkan. Nomor 1. Di dalam kitab Madarijus Salikin. Di dalam kitab apa? Madarijus Salikin. Fi manzilati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi madarij itu tahapan. As-salikin, orang-orang yang berjalan. Fi manzilati, pada level iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau kitab itu bisa dijadikan kajian rutin di Masjid Namiroh, itu keren. Supaya panjenengan ngerti, panjenengan itu kawulo. Kawulo itu apa? Budak, hamba, boleh protes? Itu dibahas sama Ibnul Qayyim dalam satu kitab Madarijus Salikin. Supaya kita ini gak gampang protes. Kok aku? Kok terus? Kok gak mari-mari? Kapan lerene? Supaya panjenengan gak banyak protes. Karena kita ini cuma budak manut kersone Gusti Allah. Panjenengan protes lo merubah apa? Panjenengan tahu ternyata anak panjenengan Allah takdir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Misalkan perusahaan panjenengan na'udzubillah jatuh bangkrut, terus panjenengan jerit-jerit, nguncal nih handphone, bakar kursi, panjenengan bisa mengembalikan bisnis yang terlanjur hancur tadi? Enggak juga. Nah maka kata Ibnul Qayyim, kita ini kawula budak. Nah maka sekarang dalam kitab Madarijus Salikin dan kitab yang kedua, judul kitabnya Fawaidul Fawaid. Fawaidul Fawaid. Dalam 2 kitab ini, karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim itu menunjukkan kepada kita sittatu masyahid. Ada 6 cara pandang takdir buruk. Jadi ketika kita mendapati takdir yang buruk, misalkan suami nikah lagi itu buruk apa baik ya? Panjenengan yang kompak. Jangan kalah suara sama yang di belakang. Saya tanya sekali lagi. Suami nikah lagi takdir baik atau buruk? Bagus. Ini baru namira ini. Baru di sini tangguh-tangguh baru di sini. Siap-siap nanti pulang dikunci pintu panjenengan ya. Untuk laki-laki mungkin baik, untuk perempuan mungkin dianggap buruk. Nah, sekarang ada 6 cara pandang. Agar ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, itu kita tidak terpuruk. Maka kita akan tetap bisa mengambil nilai positifnya. Sekarang begini. Kalau kita mau jujur, ada ndak sih takdir buruk itu ada apa ndak? Kalau mau jujur, ini bahasa pengajian lah.
bahasa wong soleh, bahasa wong ngaji, bahasa wong ibadah. Ada ndak takdir buruk itu? Ya aslinya gak enak. Karena dalilnya apa? Ma yaqdillahu li'abdihi qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah menetapkan suatu ketetapan untuk seorang hamba kecuali itu yang paling baik untuk dia. Dalilnya jelas, sahih. Takdir apapun itu untuk kita yang terbaik. Bahkan Amirul Mukminin Umar itu mengatakan begini. Kalau saya oleh Allah dikasih pilihan, disuruh nyeting hidup saya, mulai lahir sampai mati, lahir dari perutnya siapa, bapak saya siapa, nama saya siapa, saya lahir di mana, masa kecil saya punya mainan apa, remaja di mana, kekayaan saya berapa, saya nikah sama siapa, dikongkon nyusun sendiri. Wes milio dewi, gayo dewi. Atau pilihan kedua, saya manut kepada kehendaknya Allah. Apa kata Umar? Saya milih manut kehendaknya Allah. Karena saya tidak tahu apa yang baik untuk saya. Sementara Allah pasti memberi yang terbaik untuk saya. Coba ini loh Pak, iman itu di sini. Bukan gampang ngersolo bendino statusnya nangis terus. Kapan senengi uripmu? Tiap hari statusnya, kenapa harus aku? Itu lek malaikat iso mbales WA panjenengan dibales. Lah sopo maneh? Jadi jangan seperti itu. Karena pilihan Allah itu pasti yang pilihan Allah pasti yang masukkan ke sini, Bu. Panjenengan masukkan sugesti positif ke pikiran panjenengan. Apa yang Allah pilihkan untuk saya itulah yang terbaik untuk saya. Ibu-ibu mulai lemes. Ibu-ibu tahu arahnya kemana, faham ini kan? Sudah. Maka aslinya tidak ada takdir jelek itu, tidak ada. Tapi takdir itu bisa menjadi jelek kapan? Ayo jawab dulu. Yang bisa jawab saya kasih hadiah haji tahun depan tanpa antri. Ayo. Kenapa takdir itu jadi buruk? Padahal awalnya ndak ono takdir elek, ndak ada. Wong Allah Maha baik kok. Mana mungkin Allah memberi takdir yang jelek? Allah Maha mencintai, Allah Maha mengasihi, ndak ada takdir jelek. Kapan takdir itu jadi jelek? Yang bisa jawab haji tahun depan tanpa antri, syaratnya bayar dewi. Ayo bismillah. Serius ini tidak bohong saya. Ayo bismillah. Kapan takdir itu menjadi jelek? Jawabannya adalah ketika kita salah menyikapi. Coba diulang. Kapan? Ketika kita salah menyikapi. Orang ditakdirkan sakit. Kalau sabar baik atau jelek? Ayo. Orang kena takdir sakit. Tapi takdir sakit itu lali ya wis. Panjenengan ya gitu, ndak bantu dorong, panjenengan melok mangap ya. Orang ketika ditakdirkan sakit, ternyata dia mampu menyikapi dengan sabar. Maka sakitnya baik atau jelek? Baik. Orang ditakdirkan bangkrut, tapi setelah bangkrut semakin dekat dengan Allah, dia introspeksi, muhasabah, tobat, jadi ahli masjid, maka bangkrutnya jelek atau baik? Baik. Aslinya gak ono sing elek. Suami panjenengan nikah lagi. Ya wis, ganti. Saya mau menenangkan kok malah digusak. Gak usah kasih tau wis. Misalkan, ternyata panjenengan ambil positifnya. Alhamdulillah. Karena kalau suami saya istrinya 2, gak bendino ngerepoti aku. Ada waktu di mana saya bisa fokus ibadah kepada Allah. Ndak perlu masak no suami, ndak perlu ngladeni suami, ndak perlu njukuk no kelambine suami. Itu kalau panjenengan mau berpikir. Tapi kan panjenengan bisa tapi ndak mau kan? Mau pokoknya mau gak iso, ra iso, gelut.
Gelut eker-ekeran pokoknya gak iso damai ndak bisa. Kalau iso eker-ekeran kenapa harus damai? Itu prinsip pegang, Bu. Setuju? Loh. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa. Maka takdir itu menjadi baik tergantung kita menyikapi. Dan dia pun menjadi buruk tergantung cara kita untuk menyikapi. Orang, Bu, dadi wong suwoge gak mesti apik. Setelah sugih sombong. Setelah sugih adoh teko masjid. Setelah sugih semena-mena. Setelah sugih dia zalim. Kelihatannya takdir kaya itu baik, hakikatnya jelek. Sebaliknya, orang dibikin miskin, ketok elek. Tapi dengan miskin dia tawadhu. Dengan miskin dia jadi aktif di masjid. Dengan miskin dia tidak sombong kepada orang lain. Dengan miskin dia menjadi sering puasa. Ketok miskin itu elek. Tapi hakikatnya baik. Dalilnya apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaan Allah itu yang batil, tidak ada. Sip. Sekarang kita masuk. Ustadz, apa kata Ibnul Qayyim? 6 cara pandang ketika terkena takdir yang buruk. Misalkan Allah takdirkan moro-moro omai kobongan. Na'udzubillah min dzalik. Allah takdirkan tiba-tiba anak kita Allah takdirkan meninggal, orang tua meninggal, pekerjaan gagal, segala macam. Bagaimana menyikapinya agar semua itu tidak menjadikan kita terpuruk? Kata Ibnul Qayyim dengan 6 sudut pandang. Nomor 1. Yang pertama, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, Al-awwal mashhad at-tauhid. Nomor 1, pandang dengan kacamata tauhid. Kacamata apa, Pak? Tauhid. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu ya pokok kabeh diserahkan kepada Allah. Hidupku, matiku, ibadahku semua untuk Allah. Lahirku karena Allah, rezeki dari Allah, sakit kehendak Allah. Itu namanya masyhad, pola pikir atau cara pandang dengan kacamata tauhid. Nah, orang ketika kena musibah, memandang musibah itu dengan kacamata tauhid, itu maksudnya 2. Nomor 1, Rasulullah mengatakan apa? Kalau terkena sesuatu yang buruk, jangan sampai mengucapkan seandainya. Karena seandainya itu membuka pintu untuk setan ngerusak iman panjenengan. Karena kalimat seandainya itu ada unsur mengingkari takdir. Coba biyen gak rabi mbek wong iki. Nah, itu ada unsur apa? Panjenengan mengingkari takdir. Panjenengan tidak ridha dengan takdir. Dan itu berat. Karena takdir itu termasuk rukunnya iman. Bukan cabang. Rukun. Pondasine iman. Itulah yang menjadikan saya dan panjenengan saat ini di masjid ini. Itu iman kita. Takdir kepada Allah, yakin itu diatur oleh Allah. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Ojo ngomong seandainya. Terus ngomongnya bagaimana? Qaddarullahu wa ma syaa fa'al. Atau qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini merupakan takdirnya Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini merupakan apa? Takdirnya Allah dan yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu nomor 1, tauhid dulu. Anda mendapatkan keadaan yang paling titik nadir dalam hidup Anda. Ngerti titik nadir? Titik nadir wis ente-entean wis, pol-polan. Anda mendapati itu. Anda bilang apa? Memang ini yang Allah kehendaki untuk saya. Itu nomor 1. Maka setiap panjenengan zikir pagi dan petang, kan ada zikir apa? Raditu billahi rabba wabi Muhammadin. Yang pertama apa? Raditu billahi rabba. Panjenengan faham kan kalimat Rabb itu yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki, yang menghidupkan, yang mematikan, itu Rabb. Maka kalau panjenengan mengatakan raditu billahi rabba,
panjenengan sedang mengatakan di pikiran panjenengan, aku ridho dengan ketetapannya Allah. Berapapun istri suamiku, aku ridho. Sampun, Pak. Pesannya sudah saya sampaikan. Ini mulai kere-keran. Padahal tidak ada yang pesan ini. Ini cara kerja setan adu-adu model begini. Astagfirullahaladzim. Nah sudah. Maka kalimat tauhid untuk kita menghadapi takdir yang buruk. Apa? Raditu billahi rabbah. Yakin. Gusti Allah sing ngatur. Gusti Allah sing kerso. Gusti Allah yang paling tahu. Maka aku ridho. Tauhid yang kedua. Apa itu? Panjenengan yakin takdir ini tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah. Maka kalau kena sesuatu yang buruk, ojo menjadikan Allah pilihan terakhir. Maka terkadang kita ini kalau kena masalah, kita lupa Allah nomor satu. Kita justru nelpon temen nomor satu. Apa Didi? Ya apa iki? Iso dewangi apa ora? Tokne wis. Iya gampang tak atur nih, gue beres. Ternyata Abah Didi tidak bisa. Pindah. Abah Helmi. Mosok luwe kuat ka iso, Bah. Sepisan iki tok wis, Bah. Gak maneh, Bah. Tolong ngono, Bah. Ternyata Abah Helmi tidak bisa juga. Baru terakhir apa? Sujud. Gusti Allah. Lah panjenengan kira Allah sudi di nomor terakhir kan? Dari mana tauhidnya itu? Lawang kita di nomor akhir kan aja gak terima kok. Iya Banda? Kita ini kepingin senantiasa di nomor. Iya Banda? Lah terus Allah Anda permainkan, Anda taruh nomor terakhir. Lek menungso wis gak iso kabeh, mentok baru panjenengan. Malaikat yang guyu. Keliru Pak. Coba pertama dadi, Mang. Nah itu tauhid. Nah maka lihat jamaah. Kalau kita mendapati masalah apapun, tauhidnya di nomor satu kan. Nomor satu, panjenengan fahami. Tidak mungkin ini terjadi kecuali atas kehendak Allah. Nomor dua, kalaupun ini panjenengan fahami sesuatu yang buruk, iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa merubah keburukan ini kecuali Allah. Nomor satu. Nomor satu faham? Ini kehendak Allah. Yang bisa merubahnya hanya Allah. Bu, faham sampun? Faham sampun. Sampun faham napa dereng? Lemas. Kenapa kok contohnya ke arah poligami terus Ustaz? Coba contohnya bukan itu, kami semangat Ustaz. Bu, sampun faham napa dereng? Sampun. Nomor satu, dipandang dengan kacamata tauhid. Nomor dua, ketika muncul takdir yang buruk. Istri saya dengerin enggak ya ini ya? Nanti saya share linknya ke istri saya. Cek di rumah nih. Tapi cok bingung. Setelah takdir Gusti Allah. Gak usah panik. Nomor dua, ketika terjadi sesuatu takdir yang panjenengan anggap elek. Tidak sesuai Oh ya ngerti ternyata lamongan ya. Tidak sesuai ekspektasi panjenengan. Tidak sesuai apa yang panjenengan harapkan. Nomor dua, kata Ibnu Qayyim, Ats-tsani mashhadu al-adl. Pandang dengan kacamata keadilannya siapa? Allah. Sekarang saya mau tanya. Yakin Allah Maha Adil? Yakin Allah Maha Adil? Bu. Yakin Gusti Allah Maha Adil? Sip. Yakin. Kalau panjenengan yakin Allah Maha Adil, ada ndak takdir yang kemudian menzolimi panjenengan? Memang agak susah, giringnya perlu pelan-pelan. Tapi nanti insya Allah ketemu endingnya ketemu. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan Bu ya. Yakin Allah Maha Adil? Yakin. Kalau kita yakin Allah Maha Adil, berarti ada ndak takdir yang zalim? Loh, lemas. Ada ndak takdir yang zalim? Ndak ada.
Berarti kalau takdir itu buruk, yang salah siapa? Yang salah siapa? Diri sendiri. Sekarang panjenengan cek ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Apapun musibah, keburukan, takdir sing elek, takdir yang buruk yang menimpa kalian, apa Allah firmankan? فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Salahmu dewi. Sekarang begini, ada orang Allah takdirkan sakit. Ada penyakit datang tanpa sebab? Tidak ada. Secara umum kalau kita bicara keumuman, pasti ada sebabnya. Ketika begini, ada anak kecil sepeda motoran. Rodanya 2. Sama dia dibikin cuma 1. Situ diangkat. Dang, 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 dang. Jumping. Jangan niru di Instagram saya. Itu ahli, Pak, profesional. Kalau panjenengan belum ahli, jangan. Nanti jadi masalah. Maka saya tulis di bawahnya. Hanya dilakukan oleh ahli dan profesional. Ngangkat sepeda. Dang! Ada anak kecil sepeda motoran diangkat. Endingnya sesuai harapan netizen. Ngerti? Ngeblak. Bang! Bani pecah. Sikile tugel papat. Sirai pindah nang menaranya Namira, mencelat-mencelat. Saya mau tanya, pantas enggak dia dapat takdir itu? Pantas enggak? Kalau ngomong manusiawi, Pak, ya pantas. Lawang lekmu sepedaan ngawur. Bane loro mbek gambok gawe mek siji. Gasnya diteken, dibilang hati-hati, rawan kecelakaan. Anda malah ngece. Oh, rawan kan untuk awam. Untuk saya tidak rawan. Lah kok ternyata kecelakaan. Allah adil apa tidak? Nah, maka fahami semua takdir buruk itu bukan karena Allah jahat. Tapi karena keadilan Allah. Karena memang kita menuju pada takdir tersebut. Dalilnya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bikin 2 jalan. Jalan fujur, endingnya neraka. Jalan takwa, endingnya surga. Yang milih siapa? Yang milih siapa? Kita. Kalau kita milih jalan fujuraha, lah kok terakhir melbu neraka, maka jangan salahkan siapapun, karena itu keadilan Allah untuk kamu yang telah memilih jalanmu. Dan ketika ada orang bertakwa, endingnya surga, ya memang itu karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takdir jelek kecuali karena kita sendiri. Maka itu memandang dengan pandangan keadilan Allah. Tidak ada, Bu, Allah zalim sama kita, tidak ada. Maka dalam surah Fussilat ayat 46 Allah berfirman, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Tidak ada ceritanya Allah zalim kepada hambanya. Betul mboten, Bu? Ada Allah zalim? Tidak ada. Berarti kalau terjadi sesuatu yang kurang menyenangkan di dalam hidup panjenengan, yakini ini Allah adil, tapi memang saya yang milih jalan salah, maka endingnya rusak, endingnya buruk. Orang, na'udzubillah ya, ini saya mohon maaf sekali, mungkin contohnya rumah tangga. Orang kalau rumah tangganya rusak, salahnya siapa? Salahnya siapa? Diri sendiri. Mungkin tidak tanggung jawab kepada istrinya. Mungkin kalau dia seorang istri, dia tidak open kepada suaminya. Mungkin dia tidak bisa memaafkan. Akhirnya muncul kerusakan. Salahnya siapa? Diri sendiri. Itulah yang kedua kata Ibnul Qayyim. Kalau terjadi takdir yang buruk, fahami takdir buruk itu dengan kacamata keadilannya siapa? Allah. Yang ketiga, as-salis, mashhad ar-rahmah. Pandanglah dengan kacamata rahmatnya Allah. Kacamata apa? Apa rahmatnya Allah itu? Begini.
Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Berarti apapun yang terjadi tidak pernah luput dari kasih sayangnya Allah. Sekarang begini. Ya Allah, kok takdirku elek gini? Panjenengan pernah tahu enggak, Bu? Tapi ya mohon maaf ya, ini bukan untuk menghina, merendahkan, merasa lebih baik. Wallahi bukan karena itu. Tapi kita mau ngasih apa? Contoh supaya kita ini ngeh. Misalkan, ini misal ya, jangan panjenengan bayang no. Kira-kira sopo sih disebut ustadz? Tidak ada. Ini contoh. Misalkan contohnya seorang artis. Waktu hidup, sakarepe dhewe, tidak mau diatur sama syariat. Tidak mau tunduk dengan aturan Allah. Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, buka aurat. Tidak mau taat. Waktunya sholat dia tidur. Waktunya orang puasa dia makan-makan. Sampai akhir kehidupannya, Allah takdirkan dia kena penyakit yang begitu berat, yang dokter angkat tangan. Katakan, mungkin ya, na'udzubillah, Allah takdirkan kena kanker yang sudah menjalar ke seluruh tubuh, stadium 4 lanjut. Dokter bilang, umurmu sisa 3 bulan. Takdir baik atau takdir buruk? Coba bikin kelompok ayo, baca kelompok ayo. Baik atau buruk? Kalau kasat mata manusia, ya buruk. Wong sakit parah. Kanker stadium 4 lanjut sudah menjalar ke seluruh tubuh. Sisa umur tinggal 3 bulan. Tapi pandang itu dengan kacamata, itulah Allah merahmati dia. Kenapa? Karena tidaklah seorang hamba itu sakit kecuali penyakit itu menjadi penghapus dosa. Boleh jadi Allah sayang kepada dia. Allah lihat dosamu akeh le, dosamu akeh nduk, supaya kamu datang kepadaku ketika meninggal dalam keadaan bersih, aku bikin kamu sakit. Dan Allah takdirkan dia ketika sakit bisa sabar. Sehingga ketika kematian datang, dosanya sudah habis. 0. Itu memandang takdir dengan pandangan rahmat. Maka itulah Rasulullah bersabda, La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Akan terus musibah itu datang kepada siapa? Orang beriman, mau laki ataupun perempuan. Jadi wong Islam itu lek uripe gak penak-penak nemen, malah bener. Karena Rasul yang mengatakan akan terus datang ujian kepada orang beriman, entah laki ataupun perempuan. Apa ujiannya? Di dalam dirinya, atau anaknya, atau hartanya. Di antara 3 ini. Kalau tidak kena kita, kena harta kita. Kalau tidak kena harta kita, mungkin lewat anak kita. Dan tidak menutup kemungkinan telu-telune kena. Awake kena, hartanya kena, anaknya kena. Na'udzubillah min dzalik. Tapi subhanallah, apa Rasul katakan dalam lanjutan hadis ini? Hatta yalqallah, sampai kalau dia wafat, walaisa alaihi khati'ah, dosane wis entek blas. Entek kemana? Yo dihapus ketika dia sabar menghadapi musibah. Nomor 3, rahmat. Nomor 1 apa? Tauhid. Ojo panik, jangan bingung. Ini kehendak Allah, yang bisa menyelesaikan hanya Allah. Raditu billahi rabbat. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nomor 2, adil. Tidak mungkin takdir jelek itu datang kalau bukan karena keadilannya Allah. Mungkin kita kecelakaan karena nyetirnya ngawur. Adil. Mungkin kita bangkrut karena gaya hidup kita boros. Mungkin adil. Mungkin kita tidak lulus. Karena apa?
Karena memang kita ini ketika belajar tidak serius, adil. Seperti itu. Loh, rumah tanggaku kok begini? Iling-ilingan. Sapa roh biyen rabi wong tua gak rido. Adil. Loh, kok suamiku begini? Iling-ilingan. Jangan-jangan dulu pilihnya karena gantengi, gak karena agomone. Ayo, jujur. Mbak-mbak itu loh. Yang, Ustaz curhat dong. Tak lirik tok mbak aku. Oh alah, lah modelmu ngene. Ora usah. Adil. Nomor 3, rahmat. Tidak mungkin ada takdir yang buruk kecuali karena Allah ingin merahmati, Allah ingin mengampuni dosa, Allah ingin mengangkat derajat, Allah ingin mengabulkan doa. Itulah yang Allah kehendaki dari kita. Maka pandanglah dengan kacamata rahmat dari Allah. Yang keempat, bagaimana memandang takdir yang buruk agar kita tidak terpuruk. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan ar-rabi'u mashhadu al-hikmah. Dengan kacamata hikmah. Hikmah itu artinya apa? Tidak mungkin sia-sia, pasti di balik takdir itu menyimpan hikmah. Contoh. Angkat tangan. Yang diangkat Pak Prabowo jadi menteri. Angkat tangan. Menteri. Mana menteri? Menteri angkat tangan. Tidak ada. Bersyukur Pak. Karena kalau panjenengan menteri, panjenengan tidak di sini Pak. Itulah kenapa ketika saya tanya menteri angkat tangan. Karena lek dadi menteri gak mungkin dek kene. Kalau panjenengan menteri di kantor, tidak ngaji panjenengan. Maka waktu Pak Prabowo nilpuni calon-calon menteri, diundang ke rumah Kertanegara untuk di briefing, wawancara, cocok apa ndak jadi menteri, kan Pak Prabowo kan telepon beberapa hari. Sampai stasiun televisi itu semua. Panjenengan tahu pada hari-hari itu HP saya matiin. HP saya matikan. Paketan intek. Sok-sokan takut ditelepon Prabowo lah. Sampean sopo. Nah sudah. Maka itulah hikmah. Contoh lagi yang lain. Kenapa kok panjenengan miskin? Jangan tersinggung loh ya. Apa Ustaz dikira ngawur. Sudah, anggapan kita ini miskin. Kenapa kita miskin? Kalau kita kaya Pak, tidak di Masjid Namiroh kita sekarang. Kilen Lepen. Mungkin kalau panjenengan kaya di Kuala Lumpur panjenengan. Mungkin kalau panjenengan kaya malam ini pesta barbeque sambil nonton timnas. Karena kita melarat Pak, wis masjid ae wis. TV randuwe. Nonton bareng di kafe gak duwe duwe. Wis ngaji nek Namira untuk kotak jajan lumayan. Nah, itu namanya apa? Hikmah. Karena setiap takdir buruk pasti menyimpan hikmah. Allah jadikan kita kaya, ada hikmahnya. Allah jadikan kita miskin, ada hikmahnya. Allah jadikan kita sehat, ada hikmahnya. Allah jadikan kita sakit, ada hikmahnya. Maka PR-nya apa? Temukan hikmah di setiap takdir buruk yang menyapa kita. Cari. Opo karepe Gusti Allah dengan hikmah ini? Panjenengan tak ceritani kisah nyata saya. Saya, bukan orang lain. Kisah nyata. Begini. Umi saya mau ke Jakarta. Bawa keluarganya dijak kabeh, kate ono manten di Jakarta. Karena mobilnya abah saya tidak cukup, saya pinjem mobil SDU, mobil yayasan. Saya pinjem dan nyile Pak. Ya bensini. Jangan mentang-mentang yayasan kita terus gak dibensini loh. Duit sopo ini? Duitnya umat ini ya. Tidak boleh, harus amanah. Sudah, saya pinjam mobil yayasan. Waktu itu pakai 2 mobil. Mobil yayasan warna hitam, mobilnya abah saya warna putih. Saya lihat mobil abah saya, ban depannya tipis. Penggerak depan, ban depannya tipis, depan ada setir. Sementara ban belakangnya rodok kandel.
Saya bilang sama kakak saya, tak telepon, Dang, mobil putih, bani walian. Ngarep dekek mburi, mburi dekek ngarep. Sudah beres. Tujuan saya biar aman. Selesai. Sudah berangkatlah 2 mobil itu saya di Batu. Harapan saya mobil abah saya sudah diwalik. Sudah. 1:30 malam kakak saya telepon. Ki! Waduh, apa mana kira ya Allah. Wis ndredeg Pak. Umi saya berangkat dan teleponnya 1:30 bengi. Maka telepon malam itu mesti ndredeg ya Pak. Iya apa enggak? Ini loh yang bikin horek ya begini loh. Ini rotok nggak horek ini. Iya, bengi-bengi telepon. Mesti ceritanya apa? Mati, kecelakaan atau apa? Na'udzubillah min. Ki. Motor bani meledak des Allah. Umiku iki ndek motor. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya apa? Gak kepikiran Pak. Woi, pengajian ini belum saya ikuti waktu itu. Belum. Sabar doa, angel. Ya ini loh jarkoni itu ya. Iso ujar iso nglakoni. Sudah. Subhanallah. Langsung saya tanya, "Mama ya apa?" "Alhamdulillah, gak apa-apa blas." Oh ya sudah. Difoto segala macem. Sudah, saya tidak mikir apa-apa. Setelah mereka pulang dari Jakarta, selesai, saya lihat mobil abi saya warna putih. Loh, kok bani pancet? Ngarep tipis, buri kandel. Saya panggil kakak saya tadi, "Dang, gak kok pindah?" "Loh, jaremu motor ireng." Nah, ternyata yang dibalik oleh kakak saya, mobil hitam. Ngarep dekek buri, buri dekek ngarep. Dan subhanallah, ternyata yang bannya pecah, mobil hitam bagian belakang. Coba sama kakak saya gak diwalik, yang pecah bagian depan, itu mobil mencelat itu. Dan umi saya di situ. Subhanallah. Justru karena dia salah faham, atau mungkin saya yang salah sebut, maka justru dengan kejadian itu Allah memberi hikmah keselamatan. Nah maka panjenengan ono kualik-kualik dalam rumah tangga ojo kagetan wis. Alhamdulillah. Boleh jadi di baliknya ada hikmah. Maka tugasnya kita apa jamaah? Cari apa hikmah yang Allah titipkan lewat takdir ini. Contoh yang lain, wakeh jan. Contoh yang lain. Ada, ini kisah nyata Pak. Saya enggak bikin contoh-contoh goroan enggak. Untuk poin ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki kenal sama saya. Sering cerita tresno dengan satu perempuan. Wes pokok cinta mati. Jangan-jangan perempuannya di sini. Tak laporkan sama teman saya nanti. Subhanallah, Allah takdirkan tidak nikah sama perempuan itu. Sedih dia, nangis. Perempuan itu nikah dengan laki-laki lain. Si laki-laki ini Pak, ya saya bilang ya cemen lah. Mosok gak sido rabi kok purik itu. Kan perempuan banyak iya. Jangan takut Pak. 1 nolak 4 datang. Jangan takut. Sudah. Setelah 3 bulan si perempuan itu nikah dengan suaminya yang bukan teman saya ini, dapat berita di grup alumni. Mohon doa, istri dari teman kita sedang masuk ruang ICU karena terdeteksi penyakit titik-titik saya tidak bisa sebut. Yang penyakit itu parah banget, yang menjadikan perempuan itu seminggu setelah masuk ICU meninggal dunia. Teman saya bilang apa? Alhamdulillah. Gak rabi mbek dek. Padahal cinta mati, dan ini kisah nyata Pak. Coba panjenengan makso. Ora iso pokoknya gak mbek dek gak rabi sakarepmu. Nanti ya ternyata apa? Ternyata istri yang dia nikahi, Allah takdirkan 3 bulan setelah menikah kena penyakit yang menjadikan dia seminggu berikutnya apa? Meninggal dunia. Itu nomor 4. Karena apa? Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah meliputinya dengan hikmah. Maka PR kita apa? Cari hikmahnya apa. Misalkan, maaf Bu. Maaf ibu-ibu nun sewu nggih. Boleh enggak saya kasih contoh Bu? Loh, ini serius ini. Angsal boten Bu. Angsal nggih. Misalkan setelah berjalannya rumah tangga 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, lah kok suami panjenengan konangan rabi maneh. Panjenengan sabar lho. Iki diam-diam serius nih.
Sabar, coba direnungkan. Ya Allah, hikmahnya apa? Kalau saat itu belum ketemu, jangan putus asa. Boleh jadi Allah akan tunjukkan sebulan ke depan, 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Yang Allah minta cuma satu, sabaro. Karena tidak mungkin ada hikmah buruk kecuali pasti ada hikmah kebaikan di baliknya. Tidak mungkin, gak mungkin Ustaz, yakin. Yang kelima, kata Ibnul Qayyim, apabila ada takdir yang buruk, 1 tauhid, 2 adil, 3 rahmat, 4 hikmah, 5 al-khamisu mashhadul hamd. Mashhad, kacamata alhamdulillah. Kacamata apa? Memuji Allah. Di sini ada haditsnya. Dan hadits ini kok saya bersyukurnya apa? Saya ngerti hadis ini sebelum kejadian itu datang dalam hidup saya. Ya mungkin panjenengan pernah dengar, tapi saya ingin sampaikan karena sesuai dengan materi. Ketika putra saya meninggal, pas saya di Batu bulan Ramadan tanggal 10, anak saya di Kasembon, 40 kilo Batu Kasembon ini. Itu ditelepon anak saya meninggal. Satu hadis yang pertama terbersit di pikiran saya apa? Ketika Allah mencabut nyawa anak seorang hamba, Allah kirim malaikat. Allah tanya, malaikat jogon, ngomong apa wong iku ketika anaknya saya cabut namanya, apa nyawanya. Jogon malaikat, ngomong apa dia? Kemudian malaikat mendengar seorang hamba itu mengucapkan alhamdulillah, baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lapor malaikat sama Allah, ya Rabbi hamidaka wastarja'. Dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah bilang apa? Malaikat, cepat bangunkan untuk dia satu istana di surga dan kasih nama istana alhamdu, istana pujian. Jadi ketika seorang hamba oleh Allah diberikan ujian berat, lah kok lisannya alhamdulillah, itu Allah bangunkan untuk dia rumah dan istana di surga. Kenapa? Kok kita bisa mengucapkan alhamdulillah? Tak kasih contoh. Ada seorang sahabat Nabi, sikilnya diketok. Setelah bangkit, dia bilang apa? Alhamdulillah, Allah ngasih 4, yang diambil cuma 1. Allah ngasih tangan 2, kaki 2, yang Allah ambil cuma 1. Alhamdulillah. Tidak lama setelah itu diceritani, Pak, anak panjenengan dawah. Dawah itu apa? Jatuh dari genteng. Pas jatuh kepalanya mengenai batu yang cukup besar, langsung mati di tempat. Apa kata sahabat tadi? Alhamdulillah, a'tani arba'an wa akhadha minni ibnan. Allah ngasih untuk saya 4 anak laki, yang Allah ambil cuma 1. Tidak lama setelah itu diceritani, kebunmu kobongan, alhamdulillah. Saya punya banyak kebun, yang kebakar cuma 1. Artinya apa? Kita berikhtiar Pak. Dari semua musibah, kalau dibandingkan nikmatnya Allah, mana lebih besar? Nikmat. Rumah tangga kita ini Pak, ada konflik? Ada. Tapi coba jujur sama diri sendiri. Antara gak enak, mbek enak, mana lebih banyak? Enak. Kita ini sekarang sakit, panjangnya sehat kita dibandingkan sebentarnya sakit kita. Kenapa yang kita ingat sakitnya kita lupa sehatnya? Maka tetap dipandang dengan kacamata alhamdulillah. Penutup yang terakhir. Karena beliau sudah ganti posisi. Tadi duduknya senden gini mulai. Sentek waktu ini, tahu saya. Masih 0-0 mas. Panjenengan dungo terus 0-0 sampai terakhir. Yang terakhir, yang keenam, kata Ibnul Qayyim, mashhad al-ubudiyah. Kacamata ibadah. Kacamata ibadah itu apa? Allah pencipta, saya seorang hamba. Maka seorang hamba itu
ketika mendapati apapun yang Allah takdirkan kepadanya, sikapnya satu. Memang saya seorang hamba, kudu manut. Dan manutnya saya, itulah ibadah saya kepada Allah. Itulah mengapa Umar mengatakan apa? Saya ini gak peduli. Mau Allah naikkan kendaraan yang mana untuk menuju Allah. Ingat tuh Pak, Bu, turun. Bu, kita ini kepada Allah, datang kepada Allah, ada kendaraannya. Tidak mungkin tidak pakai kendaraan. Kita harus pakai kendaraan. Kata Umar apa? Dan saya tidak peduli Allah naikkan saya lewat kendaraan yang mana. Mau kendaraan kaya atau miskin, gak tak gubris. Yang penting kendaraan itu menjadikanku menghambakan diri kepada Allah. Saya tidak peduli. Mau pakai kendaraan sugih, kendaraan melarat, gak peduli. Mau pakai kendaraan sehat atau kendaraan sakit, saya tidak peduli. Mau pakai kendaraan senang atau pakai kendaraan susah, saya tidak peduli. Mau pakai kendaraan bahagia atau kendaraan sengsara, saya tidak peduli. Kenapa? Karena kata Umar, li'annani abdun, karena saya seorang hamba. Maka tugas saya manut, nurut, ridho, pasrah apapun yang Allah takdirkan. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa sedikit pencerahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.